Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Nazarul Yanis. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman masih dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam keadaan yang berbahagia, ya. Nah, di segmen kali ini masih seputar segmen urban gardening, perkebunan perkotaan, tapi temanya bukan mengenai tumbuhan ataupun tanaman. Kali ini kita akan membahas soal ikan, ya. Mungkin teman-teman dulu pernah ingat kalau saya pernah membudidayakan atau memelihara jenis ikan air tawar, ya, lele, nila, dan gurami, ya. Dan kali ini saya akan coba lagi untuk membudidayakan atau untuk membreeding ikan, masih jenis ikan air tawar tapi lebih unik atau lebih spesifik, ya. Ikan lokal yaitu ikan haruan atau lebih dikenal dengan ikan gabus bersama-sama dengan ikan sepat. Nah, jadi kedua jenis ikan ini adalah ikan lokal, ikan yang spesifik, ya, ikan liar yang saya ambil dari alam, ya. Saya ambil dari alam, terus saya tangkap dari alam, terus kita coba masukin ke akuarium karena ukurannya masih kecil. Nah, jadi saya dapatkan ini anak ikan haruan, ya. Ada beberapa ekor dan bersama nanti ada ikan sepat juga. Jadi ikan liar itu biasanya mengkonsumsi ikan-ikan kecil, serangga, hewan-hewan kecil, ya. Kemudian juga mengkonsumsi kodok, ya. Nah, jadi di sini kita akan coba melatih mereka agar terbiasa, agar mampu untuk mengkonsumsi pelet, ya. Sehingga apabila mereka sudah senang atau sudah makan pelet, ya, sudah mengkonsumsi pelet, mereka lebih gampang dibudayakan dan hasilnya akan lebih optimal, ya. Jadi penasaran kan? Oke, sebelum saya lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, ya, like dan berikan komentar-komentar membangun, ide, komentar apapun silahkan saja, ya. Jangan lupa di share-share juga ke teman-teman, ya. Oke, akuarium yang kita punya, akuariumnya akuarium sederhana aja, akuarium kecil. Dan di sini kita memelihara ikan, itu adalah ikan gabus atau ikan haruan bersama dengan ikan, ini adalah ikan sepat yang 2 ekor ini ikan sepat, dan ini ukurannya sudah umurnya itu sudah, ya, termasuk dewasa lah, ya. Saya dapatkan 2 ekor. Kemudian ini ada beberapa ekor anak ikan gabus, atau ikan haruan. Nah, bisa dilihat, ya, lucu sekali, ya, seperti ini, ya. Di sini saya coba merancang bangunan akuariumnya atau mendesain akuariumnya itu semirip mungkin dengan kondisi dia di alam atau di sungai, ya. Jadi ada tanaman airnya, kemudian ada arang, ya, arang kayu, dan di sini ada daun ketapang, ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada daun ketapangnya di atasnya ini, daun ketapang ini sangat bagus untuk menjaga kondisi air, ya, pH air agar optimal untuk ikan, ya, agar optimal untuk ikan. Nah, agar baik untuk ikan. Nah, di sini bisa dilihat kurang lebih di sini anak ikan haruan yang kita punya itu ada sekitar 13 ekor, ya. Dan di sini ikannya itu sudah saya coba kemarin, dia memberi makan dengan pelet, ya. Sudah mulai senang, ya, sudah makan pelet, tapi memang masih dalam keadaan yang terbatas. Jadi masih kita coba latih terus dia untuk makan pelet. Nah, jadi sini tipsnya, ya, sederhananya memang kalau ikan dari kecil ini, kita pelihara ikan dari kecil atau dari anakan, cenderung memang lebih mudah untuk kita beri makan atau kita latih dia untuk makan pelet, ya, untuk senang makan pelet, dibandingkan dengan ikan yang sudah besar. Itu agak sedikit lebih sulit karena mereka sudah terbiasa dengan makan mereka di alam. Tapi kalau ikan yang kecil-kecil masih bisa kita latih, tentu saja disesuaikan ukuran peletnya. Bisa dilihat di sini. Nah, di sini saya memberikan pelet untuk ikan biasa, ya, untuk jenis pelet ikan nila atau pakan ikan lele seperti biasa, karena tetap
Di pelet itu ada kandungan vitamin, ada kandungan protein dan aroma khasnya ya, sehingga tetap bisa memancing ikan untuk makan. Nah, oke ya. Jadi tipsnya itu dalam melatih mereka itu usahakan ikannya masih kondisi ikannya atau umur ikannya itu masih kecil supaya lebih gampang. Kemudian dipuasakan dulu. Jadi ikannya itu, ikan gabusnya ini ya terutama kalau di alam itu mereka makan kodok ya, makan serangga, makan ikan-ikan kecil karena mereka jenis ikan yang predator, dan mereka ini ikan yang teritorial ya, atau mereka biasanya berada pada spot-spot atau titik-titik tertentu wilayah mereka, sehingga apabila terganggu mereka akan apabila terganggu atau ada umpan di sana mereka akan menangkapnya atau menyerangnya. Nah, jadi di sini ikan ini saya puasakan dulu ya, anak-anak ikan ini saya puasakan dulu. Ini lebih kurang sudah saya puasakan selama kurang lebih 3 hari ya. Jadi sama sekali 3 hari tidak diberi makan apapun ya. Bisa dilihat ini kondisinya, kotorannya menumpuk di bawah ya. Nah, banyak sekali kotorannya menumpuk di bawah. Tapi ini cenderung ikannya tidak keruh ya. Akhirnya tidak keruh karena ikannya itu tenang. Jadi nggak keruh juga. Nah, jadi setelah dipuasakan barulah kita coba perlahan memberikan pakan peletnya. Nah, nanti kita lihat di sini kita beri pakan pelet ya, pakan pelet, kemudian bersama nanti kita juga berikan dia pakan cacing tanah. Ya, oke, langsung aja kita lihat. Di sini saya punya 2 jenis pakan ya. Ini pakan yang biasa kalau di alam mereka makan ya. Ini ada cacing tanah dan ada pelet ya. Cacing tanah biasanya mereka akan makan di alam ya, ikan gabus, ikan haruan itu biasanya makan kodok, cacing tanah atau serangga, belalang dan sebagainya ya. Nah, di sini kita coba nanti memberikan umpan atau pakan cacing tanah seperti pakan alamiah mereka. Sedangkan ikan sepat itu biasanya memakan jentik-jentik nyamuk atau serangga-serangga air kecil ya. Tapi dia tidak senang memakan ikan-ikan karena dia sifatnya bukan predator. Ya, sebaliknya kalau ikan predator seperti ikan haruan itu bisa saja memakan ikan-ikan kecil ya, karena memang sifatnya itu predator. Nah, ini di sini juga ada pelet. Ini pelet seperti biasa tapi ukurannya agak besar ya. Nanti kita hancurkan saja dan kita coba lihat. Baik. Di sini saya ambil peletnya dulu. Ya, tapi kita hancurkan dulu peletnya. Ya, kita hancurkan dulu seperti ini. Nah, kita hancurkan dulu peletnya seperti ini. Supaya ikannya, karena ikannya masih kecil, supaya lebih gampang dikonsumsi. Nah, saya dulu pakan pelet ya, lebih seperti ini peletnya. Peletnya akan saya berikan, bisa dilihat perlahan-lahan. Oke, kelihatan nggak ya? Varian pelet masih belum kelihatan. Di sini lagi coba. Nah. Ya, saya taruh di sini. Nah, itu ya peletnya ya. Kelihatan ini peletnya. Oke. Nah, mulai dimakan. Ya, dia senang sekali nih. Nah, bisa dilihat ya teman-teman di sini. Ini peletnya. Serpihan-serpihannya itu dimakan. Nah. Tuh. Ya, walaupun perlahan tapi ini sudah lumayan ya. Nah, dia sudah mau makan pelet. Dan ini bagus sekali sehingga lebih mudah untuk dibudidayakan ke depannya. Jadi kita kenalkan dulu tuh. Ya, dia senang sekali pelet. Yang lain masih mencari. Tetap saya berikan peletnya, tapi dihancurkan dulu karena pelet yang saya punya ini ukurannya lumayan besar. Tuh.
Kelihatan ya. Jadi kelihatan itu pelet-peletnya, serbuk-serbuknya sudah mulai, serpian-serpiannya sudah dimakan ya. Kelihatan dia lapar sekali. Dan ini kita berhasil memperkenalkan pelet dengan dia ya. Di perlahan demi perlahan kita kenalkan pelet. Oke, selanjutnya sebagai perbandingan nih, saya kasih lihat ke teman-teman bagaimana jika dia dalam keadaan kondisi di alam dia ya, yang biasanya makan cacing ya. Jadi ini saya berikan umpan cacing ya. Apakah dia masih senang? Kita lihat ya. Kita berikan cacing, bisa dilihat di sini nanti. Nah, ini cacing tanah ya. Rupanya dia masih tuh, masih liar. Walaupun ada beberapa yang makan pelet di sini. Tapi juga tuh lihat kalau diberikan umpan cacing. Nah, rebutan. Bisa dilihat ya, kalau diberikan umpan cacing ini memang makanan dia di alam. Berebut. Nah, saling kejar-kejaran. Pelet saya bahkan dilupainnya ya. Tuh peletnya tetap di sini tapi mereka asik berebut cacing. Nah, inilah kondisi yang bisa terjadi di alam ya. Nah, ikan sepatnya anteng aja karena memang mereka belum mau makan pelet. Mereka lebih senang makan jentik-jentik larva dan serangga-serangga yang kecil ya. Oke, di sini kita lihat kemana cacingnya. Oh, seperti sudah habis ya. Cacingnya sudah habis. Tuh, ini yang makan. Tuh perutnya, bisa dilihat perutnya. Wah. Oke, saya lanjut ke cacing berikutnya. Dua ya, masih hidup. Kita coba. Memang ini agak sedikit besar, tapi nanti kita lihat aja, kita biarkan saja, nggak usah kita dipotong-potong, kita lihat aja seperti benar-benar di alam. Oke, kita coba ya. Saya masukkan cacingnya perlahan. Nyangkut ya, cacingnya nyangkut. Nah, oke, saya coba tuh. Nah, seperti ini. Tuh, lihat tuh. Luar biasa. Berebut ya. Nah, inilah kalau ikan predator seperti ini. Melihat mereka makan itu sangat unik, sangat senang ya. Mereka berebut, bahkan pelet yang dilupakan. Nah, sedangkan ikan sepatnya anteng saja. Tuh, mulutnya penuh dengan ikan. Mulutnya penuh dengan cacing. Ya. Wah, cacing kebesaran. Berebut. Ternyata walaupun sudah diajarkan makan pelet, tapi mereka tetap senang diberikan cacing tuh, karena memang sifat alami mereka, makanan mereka itu adalah cacing seperti ini ya, cacing tanah, keong, kodok, dan serangga-serangga kecil lainnya. Oke, ke depan tetap saya latih mereka untuk terbiasa makan pelet, karena saya ingin mencoba membreeding mereka. Oke ya.
Ini sebagai contoh saja. Lihat, cacingnya dibawa ke sana kemari. Kelihatan? Nah, berebut lagi. Tapi dia mulai kepayahan tuh. Karena mungkin cacingnya terlalu besar ya. Nah. Oke, sedang dimakan. Kita lihat, kita biarkan saja dulu. Sementara ini pelet-peletnya masih ada serpihan-serpihannya. Nanti ini pasti akan dimakan oleh ikan-ikan. Ketika mereka sudah mulai lapar, nanti akan dimakan dan habis ya. Usia atau umur dari anak ikan haruan ini kurang lebih mungkin sekitar 1 bulanan lah ya. Jadi ukurannya masih sekecil ini. Tuh, bisa dilihat. Tapi kalau untuk ikan sepatnya ini udah dewasa. Ini sudah susah untuk diberi pelet, tapi kita masih terus coba. Apakah dia bisa atau mau memakan pelet-pelet. Sekalipun pelet-pelet sisa, tapi itu nggak masalah lah. Yang penting dia kenal dulu. Tapi kalau ini, tuh dia masih terus berusaha. Bahwa cacingnya itu sembunyi malah di balik daun ketapang. Nah, perlahan-lahan dia mulai memakannya. Seperti ular ya. Tuh, memang ini ikan predator. Seperti ini emang unik sekali. Jadi ini sisa pelet yang terakhir saya coba berikan untuk makan mereka. Tuh. Oke, biar mereka kenal juga. Ke depan saya mulai mengurangin cacingnya ya. Terus memperkenalkan mereka pelet. Agar apa? Agar mereka terbiasa. Ya, jadi tujuan kita adalah memperkenalkan mereka agar mampu mengkonsumsi pelet. Oke. Sepertinya sudah kenyang ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Jangan lupa untuk saksikan terus video-video kita berikutnya. Nanti kita lihat lagi bagaimana perkembangan ikan-ikan dalam akuarium kita ke depannya. Nanti mungkin kalau udah ikannya masih bertahan, ikannya lebih sudah mampu makan pelet dan sudah dewasa, nanti kita akan pindahkan mereka ke kolam lah. Jadi kita ganti untuk budidaya ikan yang lain ya. Baik, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan berikan komentar-komentar yang membangun. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.